Selamat malam, perkenalkan nama saya Christian Herwanto, NPM saya 1917051022, kelas B. Saya akan menjelaskan hasil dari proyek yang sudah dibuat untuk UAS, penilaian akhir UAS, yang telah diberikan. Di sini saya membuat proyek sistem reservasi karaoke. Berikut sistemnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari headernya dulu. Pertama itu seperti biasa include iStream dan using namespace std. Untuk ini iStream input output dan using namespace std supaya tidak menambahkan std di tiap baris programnya. Lalu struct node ini berguna untuk menambahkan data baru pada antrian. Lalu struct queue ini kita deklarasikan dulu awalnya, di mana pointer head dan pointer tail itu masih bernilai 0 atau masih kosong. Lalu kita buat bool is empty ini untuk mengetahui bahwa di suatu antrian tersebut tidak memiliki data atau masih kosong. Lalu void enqueue ini untuk menambahkan pada antrian, menambahkan data pada antrian. Ini node baru, di mana di sini kita menambahkan data baru, node baru, data baru, di mana data baru ini merupakan new node. Lalu data dari data baru ini merupakan input, dan data selanjutnya dari baru ini masih kosong atau null. Lalu jika is empty yang sudah kita buat tadi, jika data kosong maka head baru dan tail baru. Lalu else-nya data selanjutnya dari tail-nya itu sama dengan baru dan tail-nya sama dengan baru. Lalu void dequeue ini tujuannya untuk memanggil pada antrian. Jadi kita buat data help, pointer help, kita tambahkan data pointer help, di mana data help ini merupakan data selanjutnya dari head. Lalu data head sebelumnya dihapus, dan yang help tadi menjadi head yang baru. Lalu void print ini untuk memberitahu jika kalau datanya kosong, dia akan mengeluarkan output tidak ada antrian. Sedangkan kalau tidak kosong, dia akan melakukan menambahkan data help, di mana help merupakan new node, dan help ini menjadi head. Dan jika help ini tidak kosong atau tidak sama dengan null, maka dia akan menampilkan data dari data help. Oke. Dan dia akan mengoutputkan spasi juga, di mana help ini sendiri adalah data selanjutnya dari help. Lalu ini void before. Lalu selanjutnya saya menjelaskan dari codingan mainnya menggunakan include iStream untuk menginput output, conio.h, lalu queue.h ini dari header queue ini, lalu include std_lib.h ini untuk sistem CLS, karena di kode blocks ini jika kita tidak memakai library std_lib.h, sistem CLS tidak akan bisa dilakukan. Lalu ctime ini untuk konfigurasi waktu. Lalu using namespace std supaya tidak menambahkan std di tiap baris program. Lalu void menu ini untuk menampilkan menu pilih operasi, A tambah antrian, B panggil antrian, C masuk menu, D keluar program. Lalu pilih, siap pilih. Lalu selanjutnya saya buat type def struct ini untuk konfigurasi waktu nanti akan terpakai, di mana type def ini menjadi jam. Lalu jam setvar yang tadi sudah dibuat dari type def struct integer h, integer m, integer s, di mana integer yang tadi h itu merupakan hour, lalu m itu minute, dan s ini second. Dan jangan lupa deklarasikan j, jam j,
lalu return J. Lalu integer get jam itu return J hour, get menit to J menit, dan get detik itu J second. Lalu saya membuat fungsi boolean validation itu untuk memastikan bahwa atau memberitahu bahwa variabel A ini datanya yang kita inputkan jika jamnya lebih kecil sama dengan 23 dan menitnya lebih kecil sama dengan 59 dan detiknya lebih kecil sama dengan 59, maka variabel A tersebut adalah benar atau true. Nah, sedangkan kalau kita inputnya lebih dari 23 atau selain ini, dia akan bernilai false, lalu return A. Lalu integer hitung harga ini untuk menghitung jumlah biaya yang harus dibayarkan dari yang akan diinput dari jam, menit, dan detik. Jam itu dikali langsung dengan harga, lalu menit itu dikali harga dibagi 60, dan detik dikali harga dibagi 60 kali 60. Lalu void print jam ini untuk mencetak jam yang sekarang. Misalnya ini sekarang jam 22 menitnya 24, dia akan mencetaknya, dan juga dia akan mencetak detail detiknya. Lalu ini cetak resi untuk notanya jika sudah melakukan reservasi. Time ini untuk dua baris dari 63 sampai 64 ini untuk konfigurasi waktunya. Lalu integer harga ini kita tetapkan harga per jamnya 15.000. Lalu kita lakukan clear screen pada command prompt untuk menghapus huruf atau teks pada sebelumnya yang sudah diketik atau diinputkan atau yang sudah output. Lalu dia akan menampilkan output seperti ini, resi pemesanan ruang karaoke. Dia akan mencetak nama pengunjung dan lain-lainnya, dan juga total biaya, waktu pemesanan, dan durasi pemesanan. Lalu void menu karaoke ini fungsi yang berguna untuk menginput nama pengunjung, nomor ruangan, dan durasi pemesanannya, dimana kita disuruh menginput jam, menit, detik. Dimana kalau kita fungsi validasi tadi berlaku di inputan ini. Jadi jika kita menginput jam lebih dari 23 dan menit lebih dari 59 dan detik lebih dari 59, maka dia akan mengeluarkan output jam tidak valid, silakan input kembali. Lalu sekalian dia akan menyuruh kita untuk menginput kembali dengan do while, di mana validation itu tidak true atau false. Lalu dia cetak resi setelah menginput dengan benar. Lalu integer main-nya kita buat objek untuk header queue, kode header queue-nya kita buat objeknya karaoke QEW. Lalu kita buat integer awalnya itu sama dengan 0 dulu supaya nilainya tidak random. Lalu kita deklarasikan string pilih untuk memilih pada menu yang sudah dibuat pada fungsi void menu. Lalu dia akan menampilkan antrian yang telah ada atau tidak ada. Kalau dia tidak ada, malah dia akan menghasilkan output tidak ada antrian. Lalu dia akan menampilkan fungsi menu. Lalu kita disuruh menginput. Jika kita inputannya A besar atau A kecil, dia akan menambahkan pada antrian sesuai dengan menu yang telah dibuat tadi, di mana A tambah antrian. Lalu jika kita inputnya B, dia akan memanggil antrian dengan perintah if karaoke queue is empty, maka dia akan menghasilkan output tidak ada antrian. Jika dia tidak ada antrian, dia akan menghasilkan output ini. Kalau dia telah ada antrian, dia akan
melakukan perintah karaoke queue DQW dari header QW. Lalu jika kita menginputnya C besar atau C kecil, dia akan menampilkan fungsi menu karaoke. Fungsi menu karaoke yang ini, void menu karaoke. Lalu jika kita menginputnya D besar atau D kecil, dia akan keluar dari program dengan perintah exit dalam kurung 0. Karena dia akan mereturn 0. Lalu else-nya tidak ada dalam pilihan jika kita menginput selain dari A, B, C, D. Lalu kita get char supaya dia tidak langsung tertutup atau tidak langsung next ke program selanjutnya. Kita pakai get char. Lalu kita lakukan perintah sistem cls untuk menghapus dari layar terminalnya atau command prompt-nya. Jadi di while-nya ini jika bukan inputannya A, B, C, D, baik itu besar ataupun kecil hurufnya, dia akan melakukan do lagi, dia akan disuruh menginput ulang. Dia akan menampilkan program reservasi karaoke lagi. Lalu return 0. Lalu kita coba saja, kita run. Program ini saya buat untuk gunanya untuk membantu dari kasir yang reservasi karaoke. Jadi jika ada orang datang, kita tambah antrian A atau A besar juga bisa. Misalnya ada 2 orang, lalu kita pertama mau panggil antrian yang pertama dulu, kita panggil antrian. Kenapa yang dipanggil yang satu duluan? Karena fungsi dari queue itu sendiri, kalau kita memakai queue, di mana yang pertama diinput itulah yang pertama dipanggil. Lalu kita sudah panggil dan kita masuk ke menu, kita pilih C. Misalkan nama saya Hans Christian Herwanto. Lalu nomor ruangan misalnya A1. Lalu durasi pemesanan, misalnya kita mau inputnya terjadi kesalahan, misalnya kita 25 jam, menitnya 70 menit, dan detiknya 70. Maka dia akan menampilkan output jam tidak valid sebagai error handlingnya. Silakan input kembali. Lalu kita diminta untuk menginput lagi. Misalnya kita menginput dengan benar 23, 34, dan 21. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Nama pengunjung Hans Christian Herwanto, nomor ruangan A1, harga per jamnya 15.000 karena sudah ditentukan pada codingannya tadi. Lalu durasi pemesanannya setelah sesuai kita input tadi 23 jam, 34 menit, dan 21 detik. Lalu waktu pemesanannya jam yang sekarang, tadi saat kita menginput 22 menit ke 30 dan detik ke 46. Total biayanya sudah dijumlahkan, lalu dia akan menghasilkan tulisan terima kasih telah memesan, jangan lupa untuk check out sebelum waktu habis. Lalu kalau kita enter, dia akan kembali ke menu awal. Begitu pula selanjutnya, kita panggil antrian lagi B. Lalu dia habis antriannya dan kita C, dan begitu seterusnya. Jika kita panggil lagi, dia tulisannya tidak ada antrian sebagai error handlingnya. Nah, jika kita tambahkan secara terus-menerus, ini antriannya melanjutkan yang tadi dari yang 1-2. Kita tambahkan secara terus-menerus. Nah, dia tidak akan berhenti-berhenti karena saya tidak membuat batasannya. Kita panggil antriannya, ya, dia memanggil dari depan. Lalu jika kita menginputnya di luar dari A, B, C, D-nya, sebagai error handlingnya, dia akan menghasilkan seperti ini. Tidak ada dalam pilihan. Misalnya kita input N, tidak ada dalam pilihan. Lalu ketika kita input D, dia akan selesai programnya dan keluar dari program.
Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.